Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Pramasari BP 1601119. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan dan metabolisme makanan. Nah, jadi yang pertama itu sistem pencernaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu terdiri dari yang pertama itu ada mulut dan lidah. Mulut merupakan organ pencernaan yang pertama bertugas dalam proses pencernaan makanan. Fungsi utama mulut yaitu untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup kecil untuk dapat ditelan dalam perut. Kemudian mulut dapat menghaluskan makanan karena di dalam mulut terdapat gigi dan lidah. Gigi sendiri berfungsi untuk menghancurkan makanan. Ada juga fungsi lainnya dari lidah, yaitu membolak-balikkan makanan sehingga semua makanan dihancurkan secara merata. Selain itu, lidah berfungsi membantu menelan makanan. Gigi dan lidah termasuk alat pemproses pencernaan secara mekanis. Selain mencernakan makanan secara mekanis, di mulut juga terjadi pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi dimungkinkan karena adanya kelenjar air liur menghasilkan air ludah yang mengandung air, lendir, dan enzim pitialin. Air dan lendir berguna untuk melunasi rongga mulut dan membantu proses menelan. Adapun enzim pitialin itu mengubah amilum menjadi karbohidrat yang lebih sederhana, yaitu maltosa. Kemudian ada gigi. Nah, jenis gigi itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama itu gigi seri. Gigi seri itu berbentuk pipih dan tajam untuk mengiris makanan. Kemudian ada gigi geraham depan, bentuknya berkeluk-lekuk untuk mengiris dan melembutkan makanan. Kemudian gigi taring, yaitu ujungnya yang meruncing untuk mencobek makanan. Kemudian ada gigi geraham belakang, yaitu gigi yang paling kuat, bentuknya berlekuk-lekuk untuk melembutkan makanan. Selanjutnya ada anatomi dari gigi. Yang pertama itu mahkota, menonjol dari lahang, akar tertanam dalam rahang. Email melapisi mahkota merupakan zat terkeras di dalam tubuh. Kemudian ada dentin, lekukan utama pada ujung gigi, menyerupai tulang. Sementum, lapisan yang keras di sekeliling akar. Kemudian ada pulp, jaringan lembut beriris saraf dan pembuluh darah. Kemudian gigi sementara, jenis ini juga disebut gigi susu. Susunannya yang lengkap terdiri dari 20 gigi, 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 geraham belakang. Gigi-gigi ini mulai muncul pada usia 6-30 bulan. Biasanya pada usia 7 sampai dengan 12 tahun, gigi tersebut tanggal atau copot digantikan dengan susunan yang tetap. Kemudian ada gigi tetap. Gigi tetap itu susunan gigi tetap pada orang dewasa yang berjumlah 32 buah. Nah, jadi 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 geraham depan, kemudian 12 geraham belakang. Gigi yang pertama muncul adalah gigi molar. Pertama pada usia 6-7 tahun tumbuh ialah gigi molar ketiga pada usia 17-25 tahun. Kemudian kerongkongan. Setelah dikunyah di mulut, makanan ditelan agar masuk ke lambung melalui suatu saluran yang disebut kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus berfungsi menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Di dalam leher kita itu sesungguhnya terdapat 2 saluran. Yang pertama yaitu kerongkongan letaknya di belakang dan tenggorokan atau trakea letaknya di depan. Kerongkongan merupakan saluran pernapasan yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Tenggorokan merupakan saluran pernapasan yang menghubungkan antara rongga mulut dengan paru-paru. Kemudian yaitu selanjutnya lambung. Lambung merupakan alat pencernaan yang berbentuk kantung. Dinding lambung tersusun dari otot yang memanjang, melingkar, dan menyerong. Hal ini memungkinkan makanan yang masuk ke dalam lambung dibolak-balik dan diremas lagi sehingga menjadi lebih halus. Makanan yang dikunyah di mulut berjumlah cukup halus.
Oleh karena itu, perlu dihaluskan lagi di lambung agar lambung tidak bekerja tidak terlalu berat sehingga kamu mengunyah makanan kamu sampai halus benar sebelum menelannya. Kemudian ada usus halus. Lambung melepaskan makanan ke dalam usus 12 jari, yaitu duodenum. Ia merupakan bagian pertama dari usus halus. Makanan masuk ke dalam duodenum melalui sphincter pylorus. Jumlah yang bisa dicerna oleh usus halus. Jika penuh, duodenum akan mengirimkan sinyal kepada lambung untuk berhenti mengalirkan makanannya. Kemudian itu pankreas. Pankreas merupakan suatu organ yang terdiri dua jaringan dasar, yaitu asini menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Pulau pankreas menghasilkan hormon. Kemudian pankreas melepaskan enzim pencernaan ke dalam duodenum dan melepaskan hormon ke dalam darah. 3 hormon yang dihasilkan oleh pankreas yaitu yang pertama itu insulin. Insulin itu yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Kemudian ada glukagon yang berfungsi menaikkan kadar gula dalam darah. Kemudian somatostatin yang berfungsi menghalangi pelepasan kedua hormon lainnya, yaitu insulin dan glukagon. Kemudian selanjutnya ada kandung dan saluran empedu. Empedu memiliki 2 fungsi penting, yaitu yang pertama membantu pencernaan dan menyerap lemak. Kemudian berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari dalam tubuh, terutama hemoglobin yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Secara spesifik, empedu berperan dalam berbagai proses berikut. Yang pertama, garam empedu meningkatkan kelarutan kolesterol, lemak, vitamin yang larut dalam lemak untuk membantu proses penyerapan. Kemudian garam empedu merangsang pelepasan air oleh usus besar untuk membantu menggerakkan isinya. Kemudian bilirubin, pigmen utama dari empedu, dibuang ke dalam empedu sebagai limbah dari sel darah merah yang dihancurkan. Kemudian obat dari limbah lainnya dibuang dalam empedu, selanjutnya dibuang dari tubuh. Yang kemudian berbagai protein yang berperan dalam fungsi empedu dibuang di dalam empedu. Kemudian ada usus besar. Usus besar terdiri dari kolon ascendens yaitu kanan, kolon transversum, kolon descendens kiri, kolon sigmoid berhubungan dengan rektum. Appendix atau usus buntu merupakan suatu tonjolan kecil terbentuk seperti tabung yang terletak di kolon ascendens pada pembatasan kolon ascendens dengan usus halus. Usus besar menghasilkan lendir dan berfungsi menyerap air dan elektrolit dari tinja. Banyaknya bakteri yang terdapat di dalam usus besar berfungsi mencerna beberapa bahan dan membantu penyerapan zat-zat gizi. Beberapa penyakit serta antibiotik bisa menyebabkan gangguan pada bakteri di dalam usus besar. Akibatnya terjadi iritasi yang bisa menyebabkan keluarnya lendir dan air dan terjadinya diare. Kemudian rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berasal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit, dan sebagian lainnya dari usus. Suatu cincin berotot, sphincter ani, menjaga agar anus tetap tertutup. Kemudian proses pencernaan makanan. Yang pertama itu mekanik. Pencernaan mekanik makanan lebih banyak terjadi dalam rongga mulut, yaitu melalui mekanisme pengunyahan mastikasi. Makanannya sudah berada di rongga mulut bercampur dengan saliva. Kemudian dengan peranan gigi dan lidah, makanan dikunyah menjadi bagian yang kecil. Makanan yang dikunyah kurang lebih
20 sampai 25 kali, tetapi tergantung dari jenis makanannya. Makanan yang sudah dikunyah selanjutnya masuk ke esofagus melalui proses penelanan. Pada esofagus terjadi gerakan peristatik yang membawa makanan atau bolus ke lambung. Kemudian yang kedua itu ada kimiawi. Sejak makanan berada dalam rongga, mulut sudah dicerna secara kimiawi karena sudah bercampur dengan saliva yang mengandung dua jenis enzim pencernaan, yaitu lipase dan amilase. Di lambung makanan bercampur dengan asam lambung, mukus dan pepsin, kemudian menghasilkan komponen karbohidrat, protein dan lemak. Kemudian gangguan pada sistem pencernaan, yaitu ada diare, konstipasi, tukak lambung, wasir, kanker usus. Kemudian saya akan menjelaskan tentang metabolisme. Harus kita ketahui apa itu tentang metabolisme. Nah, jadi pengertian dari metabolisme sendiri itu adalah suatu proses kompleks perubahan makanan terjadi, energi dan panas melalui proses fisika dan kimia, berupa proses pembentukan dan pengurangan zat di dalam tubuh organisme untuk kelangsungan hidupnya. Macam-macam metabolisme yaitu yang pertama ada katabolisme. Katabolisme memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai penyedia bahan baku suatu proses sintesis yang dilakukan molekul lain. Fungsi dari katabolisme yang kedua yaitu sebagai penyedia energi yang akan diperlukan saat aktivitas sel berlangsung. Reaksi yang terjadi pada saat proses katabolisme yaitu reaksi oksidasi yang menggunakan energi bebas dan tentunya bantuan enzim. Pada proses katabolisme terjadi 4 tahap, yaitu tahap glikolisis, dekarbolisis, oksidatif, siklus dan siklus asam nitrat dan transport elektron. Kemudian yang kedua ada anabolisme. Nah, seperti yang telah dijabarkan di atas bahwa anabolisme merupakan suatu proses pembentukan yang berkebalikan dengan proses katabolisme. Pada proses ini memerlukan suatu energi yang dapat berubah energi kimia dan dapat pula berubah energi cahaya. Energi ini nantinya dibutuhkan untuk mengikat berbagai senyawa yang sederhana agar dapat membentuk suatu senyawa kompleks. Anabolisme memiliki 3 tahap, yaitu yang pertama itu ada produksi monosakarida, asam amino, dan nukleotida. Monosakarida adalah kata yang berasal dari Yunani yang memiliki arti gula, sehingga diartikan sebagai senyawa karbohidrat yang paling sederhana. Contohnya dari monosakarida yaitu glukosa yang memiliki rasa manis, sedangkan asam amino adalah monomer dari protein. Pengertian dari nukleotida yaitu suatu molekul dari gugus gula dan basa penyusunan purin dan pirimidin. Kemudian ATP digunakan sebagai energi dalam mengubah asam amino monosakarida dan nukleotida menjadi bentuk reaktif. Kemudian asam amino monosakarida dan nukleotida diubah menjadi molekul kompleks. Kemudian yang ketiga ada fase metabolisme karbohidrat. Glikolisis yang pertama itu glikolisis. Glikolisis disebut juga reaksi Ebden atau Ebden-Meyerhoff-Parnas, merupakan rangkaian reaksi perubahan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat menghasilkan 2 NADH dan 2 ATP. Terus yang B-nya dekarbolisase oksidatif asam pirufat. Kelima tahap reaksi pada oksidasi asam pirufat adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pada reaksi tahap 1 pirufat di dekarboksilasi, kehilangan gugus karboksilatnya pada saat pirufat bereaksi dengan tiamin pirofosfat yang terikat pada pirufat dehidrogenase, membentuk turunan hidroksietil dari cincin. Kemudian siklus Krebs. Siklus Krebs disebut juga siklus asam trikarboksilat atau siklus asam sitrat, merupakan jalur lingkar metabolisme di mana asetat merupakan asetil-CoA
dipecah menjadi 2 molekul CO2 air dengan menggunakan oksigen. 8 tahap reaksi dalam siklus Krebs adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada reaksi kondensasi, yang kedua ada reaksi isomeriasi, yang ketiga ada oksidasi isositrat menjadi ketoglucuran dan CO2. Yang keempat ada oksidasi ketoglutarat menjadi suksinil-CoA. Kemudian yang kelima pengubahan suksinil-CoA menjadi suksinat. Yang keenam oksidasi suksinat menjadi sumarat. Yang ketujuh ada hidratasi sumarat menjadi malat. Yang kedelapan oksidasi malat menjadi oksaloasetat. Kemudian yang kelima adalah transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Rantai transport elektron di mana NADH dan FADH2 memindahkan elektronnya ke alat angkut elektron yang berada membran mitokondria. Energi dalam elektron digunakan untuk menghasilkan ATP, transport elektron atau pengangkutan elektron yang dirangkaikan dengan fosforilasi yang bersifat oksidasi atau pembentukan ATP dan ADP plus PI merupakan tahap metabolisme keempat atau tahap terakhir dari proses respirasi, yaitu oksidasi glukosa menghasilkan CO2 plus H2O dan ATP. Transport elektron yang juga disebut dengan rantai respirasi terjadi dalam membran mitokondria. Kemudian kelima tahap reaksi oksidasi pirufat pirufat adalah sebagai berikut. Yang pertama pada reaksi tahap 1 pirufat D-dekarbosila kehilangan gugus karboksilnya. Pada saat pirufat bereaksi dengan tiamin pirofosfat yang terikat dengan pirufat dehidrogenase E1 membentuk turunan hidroksietil dari cincin tiazol tiamin pirofosfat atau TPP. 2. Terjadi pemindahan atom H dan gugus asetil dan dari TPP ke bentuk teroksidasi gugus prostetik lipolisil pada pusat enzim dihidrolipoil transeptilase membentuk asetil tioster pada gugus lipoid tereduksi. Yang ketiga, molekul koenzim A bereaksi dengan turunan asetil dari dihidrolipoil tereduksi. Transetilase menghasilkan asetil-CoA dan membentuk tereduksi sempurna atau ditiol dari gugusan lipoil. Yang keempat, membentuk tereduksi dihidrolipoil transastilase dikatalisis oleh dihidrolipoil dehidrogen menyebabkan pemindahan atom hidrogen dari gugus lipoil tereduksi ke gugus prostetik FAD pada hidrolipoil dehidrogenase. Gugus FAD tereduksi pada dihidropoil dihidrik memindahkan hidrogen ke NAD plus membentuk NADH. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang sistem pencernaan dan metabolisme makanan. Jika ada kekurangan atau ada salah dalam penyampaian atau penjelasan dari saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.